Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kita akan belajar soal postur, tapi bukan dari ahli fisioterapi, melainkan dari seekor kuda. Yap, Anda nggak salah dengar. Siap-siap ya, kita akan melihat tubuh kita dari sudut pandang yang benar-benar baru. Nah, kita mulai dari sini ya. Sebuah kutipan yang kuat banget dari narasumber kita hari ini, Gandor. Kalimat ini langsung membawa kita ke inti masalahnya. Di dalam tubuh kita, nggak ada satu bagian pun yang kerja sendirian. Semuanya itu saling nyambung, saling berpengaruh. Jadi ini dia pertanyaan utamanya yang akan kita kupas tuntas. Gimana ceritanya sih perspektif seekor hewan bisa ngasih kita pemahaman baru tentang cara kita membawa tubuh kita sehari-hari? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, sumber inspirasi kita kali ini itu dari sebuah wawancara dengan Gandor. Filosofi utamanya itu, sederhana tapi dalam banget. Keseimbangan sejati itu bukan sesuatu yang kita paksakan, tapi sesuatu yang muncul secara alami dari tubuh yang bebas. Menurut Gandur, supaya kepalanya bisa pas posisinya, punggungnya harus rileks, nggak tegang, dan panduannya harus lembut banget. Coba bayangin kita lagi megang sehelai benang, bukan narik tali kekang. Jadi ini bukan soal maksa leher ke satu posisi, tapi lebih ke menciptakan kondisi supaya leher bisa nemuin posisinya sendiri dengan nyaman. Gandor bilang, leher itu seperti cermin dari seluruh kondisi tubuh kita, kayak jembatan sekaligus barometer. Jadi kalau ada ketegangan di punggung atau di pinggul, leherlah yang pertama kali teriak, biasanya dalam bentuk kaku atau sakit. Dan ini berlaku juga buat kita manusia, sama persis. Oke, sekarang gimana caranya kita menerjemahkan semua kebijaksanaan kuda ini ke tubuh kita sendiri? Gimana prinsip-prinsip ini bisa relevan dengan postur kita yang tiap hari mungkin lebih banyak nunduk liatin layar laptop atau HP? 5 kilogram. Coba Anda bayangin, bawa bola bowling di atas leher seharian penuh. Berat banget kan? Gandor menganalogikannya seperti topi penunggang kuda yang berat. Kalau posisinya nggak pas, topi itu bakal terus-terusan nekan dan ganggu keseimbangan. Nah, kepala kita juga gitu. Kalau posisinya salah, seluruh tubuh harus kerja ekstra keras cuma buat nopang kepala. Lihat deh efek dominonya. Waktu kepala kita maju ke depan, bahu otomatis jadi tegang buat ngimbangin. Akibatnya, rongga dada jadi sempit, napas jadi pendek dan dangkal, punggung jadi kaku. Beda banget kan kalau kepalanya sejajar? Bahu bisa rileks, napas jadi lebih dalam, dan punggung pun bebas bergerak. Jadi ini bukan cuma soal leher, ini soal seluruh sistem tubuh. Yuk, sekarang kita bedah sedikit lebih dalam biar ngerti gimana semua ini bekerja secara mekanis. Kita akan coba intip anatomi leher untuk memahami dasar dari stabilitas dan kebebasan bergerak. Gandor punya istilah keren nih buat area ini, gerbang kesadaran tubuh. Ini merujuk ke tulang leher paling atas, C1 dan C2. Area ini tuh fungsinya kayak kemudi super presisi, tempat gerakan-gerakan super halus dimulai. Kalau area ini kaku atau terkunci, ya keseimbangan seluruh tubuh bisa terganggu. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan yang krusial. Ada otot-otot penstabil di bagian dalam dan ada otot-otot penggerak yang lebih besar di permukaan. Seringnya nih, karena kebiasaan yang kurang baik, kita malah terlalu sering pakai otot luar yang besar untuk menopang, padahal itu tugasnya otot-otot dalam yang lebih kecil. Ya pantes aja leher sering tegang dan kaku kan? Dan ini poin yang penting banget untuk diingat. Leher itu nggak pernah kerja sendirian. Kebebasan leher kita itu sangat-sangat bergantung pada mobilitas punggung bagian atas, atau yang biasa disebut tulang belakang toraks. Kalau punggung atas Anda kaku karena kelamaan duduk, leher Anda yang harus kerja ekstra buat kompensasi. Oke, teorinya udah cukup kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, prakteknya. Gandur merekomendasikan 3 latihan kunci yang bisa bantu kita menemukan kembali kesejajaran alami tubuh kita. Latihan pertama ini kuncinya cuma satu, kelembutan. Gerakannya super kecil, bahkan mungkin hampir nggak kelihatan dari luar. Tapi di dalam, efeknya luar biasa. Tujuannya adalah untuk membangunkan lagi otot-otot penstabil kecil di bagian depan leher, tanpa melibatkan otot-otot besar yang suka ngambil alih kerjaan. Anggap saja Anda cuma kasih sinyal ya yang sangat halus. Nah, latihan ini tujuannya untuk mengintegrasikan otot inti atau core kita sambil menjaga leher tetap rileks. Kuncinya adalah mulai gerakannya dari tulang rusuk bawah, seolah-olah Anda menghembuskan napas untuk memelipat tubuh. Jadi bukan kepala yang ditarik ya, rasakan ada aliran energi dari pusat tubuh yang menopang kepala Anda dengan ringan. Gandor menyebut gerakan ini sebagai keanggunan dari dalam.
Jadi ini bukan soal mendorong tubuh ke atas sekuat tenaga, bukan. Ini lebih tentang memanjangkan dan membuka dada. Bayangin Anda tumbuh makin panjang, bukan cuma sekedar mengangkat kepala. Gerakan ini menciptakan ruang di sepanjang tulang belakang dan membebaskan leher. Oke, sekarang kita naik level sedikit. Dari sekedar latihan fisik, Gandour ngajak kita untuk melihat postur sebagai sebuah filosofi, sebuah pendekatan yang lebih sadar tentang cara kita bergerak dan hadir di dunia ini. Ini nasihat yang berharga banget, nggak cuma buat pengajar. Perhatiin deh bahasanya. Bukan lagi perintah kayak tegakkan badanmu, tapi jadi sebuah undangan. Biarkan kepalamu mengambang di porosnya. Rasanya beda banget kan? Ini memberdayakan kita untuk menemukan kesejajaran dari dalam, bukan memaksakan bentuk dari luar. Jadi kalau kita rangkum, inilah prinsip utamanya. Gerakan yang baik itu lahir dari niat yang jelas di pikiran kita. Leher yang bebas kemudian menyempurnakan niat itu dan seluruh tulang belakang yang mengekspresikannya. Ini seperti tarian, sebuah penghormatan terhadap keseimbangan alami tubuh kita. Kita tutup pembahasan kita dengan kutipan yang indah ini. Kepala itu bukan diktator yang memerintah tubuh dengan kaku. Dia adalah kemudi yang dengan lembut mengarahkan seluruh kapal. Pada akhirnya, postur kita adalah ekspresi atau puisi dari cara kita menjalani hidup. Jadi, setelah mendengar semua kebijaksanaan dari Gandour, pertanyaan terakhir untuk Anda hari ini adalah, bagaimana Anda akan membawa kepala Anda yang beratnya 5 kilo itu? Dengan paksaan dan ketegangan atau dengan kebebasan, kelembutan dan kesadaran? Jawabannya ada di diri Anda sendiri.